Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi para teman-teman pengelola BUMN di seluruh Indonesia. Nah, sesi kali ini kita coba untuk memaparkan materi ya, ataupun pembahasan terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Yang mana nanti akan kita sampaikan juga siklus pengelolaan barang milik negara mulai dari perencanaan sampai juga penghapusan. Nah, kita coba untuk melihat dari sisi definisi BUMN itu apa. Definisi BUMN adalah semua barang yang kita beli ataupun kita peroleh atas beban APBN ataupun juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ingat ya, perlu digarisbawahi perolehan lainnya yang sah seperti itu. Jadi untuk jenis-jenis seperti perolehan BUMN melalui APBN itu seperti contohnya adalah kita melakukan pengadaan barang baik itu dari pembelian melalui pengadaan langsung, pembelian langsung maupun tender seperti itu. Jadi selama perolehannya dari APBN itu kita masukkan ke dalam barang milik negara. Dan juga ada lagi satunya lagi, yaitu perolehan lainnya yang sah. Apa ini? Itu di luar dari perolehan dari APBN ya, pastinya seperti itu. Contohnya apa? Bisa dari hibah, seperti barang dari pihak lain, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri yang sah secara hukum. Kemudian putusan pengadilan ataupun peraturan, yaitu aset-aset dari hasil perkara yang diputus menjadi milik negara. Jadi harus ada keputusan dari pengadilan baru boleh dicatat dalam barang milik negara seperti itu dan diakui. Dan juga ada kontrak nih, kontrak atau perjanjian. Beda dengan kontrak atau perjanjian terkait dengan perolehan dari APBN. Ini kontrak atau perjanjian barang seperti contohnya adalah BGS ya, BGS atau BSG, barang guna serah ataupun barang seraguna ya, seperti itu. Itu bisa sesuai dengan kontrak berapa perjanjian tersebut. Misalkan 15 tahun itu ada klausul dalam kontrak itu akan menjadi milik negara, itu baru dicatat ke dalam barang milik negara. Kemudian bisa dari sumbangan ataupun donasi, kemudian dari barang rampasan negara dan juga perolehan yang sah lainnya seperti tukar menukar ataupun juga penyertaan modal ataupun mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan. Itu yang disebut dengan definisi BUMN ya teman-teman semuanya. Kemudian apa? Tujuannya apa itu? Tujuan pengelolaan BUMN pastinya akan menjadikan tertib administrasi dalam hal laporan barang milik negara tersebut. Kemudian juga dapat mendukung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing. Lalu juga dapat mewujudkan akuntabilitas ya, pastinya akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga dalam dasar hukum ada beberapa dasar hukum di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Jungto, PP Nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan BUMN ataupun BMD. Kemudian ada juga PMK Nomor 115 tahun 2020 tentang pengelolaan BUMN. Kemudian ada peraturan teknis lainnya terkait dengan penghapusan, pemanfaatan, serta penggunaan. Nah, itu yang harus kita acu terkait dengan pengelolaan BUMN. Kemudian terkait dengan siklus ya, siklus pengelolaan BUMN itu apa saja. Itu siklusnya mulai dari perencanaan. Pastinya kita harus merencanakan ya, merencanakan kebutuhan dan juga penganggarannya melalui RKBUMN. Setelah kita melakukan perencanaan kebutuhan dan juga anggaran, kita baru melakukan pengadaan. Ini melalui perolehan melalui APBN ya, seperti itu. Kemudian setelah kita adakan, pastinya harus kita gunakan seoptimal mungkin ya. Kita gunakan BUMN yang kita adakan tadi, kita gunakan seoptimal mungkin untuk menunjang tusi dari masing-masing instansi. Lalu kita juga melakukan pemanfaatan. Apa itu pemanfaatan? Pemanfaatan itu bisa melalui apa? Contohnya, sewa. Jika BUMN tersebut bisa dimanfaatkan untuk sewa untuk meningkatkan PNBP. Salah satunya seperti itu, sewa. Kemudian pastinya BUMN
tersebut harus kita amankan dan juga kita pelihara untuk lebih optimal dalam penggunaannya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ada penilaian ya, penilaian terkait dengan BMN. Lalu kalau BMN tidak kita pakai, kita bisa melakukan penghapusan. Kemudian kita bisa untuk dilelang ya, dilelang melalui pemindahan, maksudnya pemindahan melalui lelang untuk barang-barang yang tidak kita pakai, tidak bisa kita gunakan lagi, itu bisa kita lakukan lelang seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan BUMN tersebut, kita juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian terkait dengan barang milik negara. Nah, untuk tata kelola yang baik terkait dengan barang milik negara, kita harus tertib administrasi. Terkait dengan apa? Pencatatan di SIMAK, BMN, dan juga aplikasi terkait. Supaya nanti BMN kita itu dapat kita lihat nilainya, jumlahnya, itu harus kita tertib administrasinya. Kemudian transparansi dan juga akuntabilitas terkait dengan laporan BMN tersaji jelas, akurat, dan juga tepat waktu. Gunanya apa ini? Tepat, jelas, itu akurat, supaya nanti keputusan pimpinan dalam hal untuk perencanaan kedepannya seperti apa dalam hal kebutuhan BUMN yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan TUSI ya, peningkatan TUSI instansi masing-masing. Kemudian optimalisasi BUMN yang ideal dapat dimanfaatkan untuk menambah PNBP. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa pemanfaatan seperti contohnya adalah kita lakukan sewa ya. Sewa, bisa kita kerjasamakan kepada baik itu swasta maupun BUMN. Kita kerjasama pemanfaatan, itu banyak sekali contoh-contohnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan, seperti beberapa bandara ya, bandara, pelabuhan, itu juga ada kerjasama pemanfaatan juga seperti itu. Dan juga BSG juga itu bisa kita lakukan pemanfaatan juga. Kemudian audit trial, seluruh tahapan terdokumentasi. Supaya seluruh tahapan terdokumentasi, kita lakukan audit trial. Nah, kita coba lihat jenis-jenis BUMN ya. Jenis BUMN itu ada beberapa macam ya. Yang pertama pastinya tanah. Tanah ini pastinya bidang tanah milik pemerintah ya, pastinya itu yang kita akui sebagai BUMN. Kemudian peralatan mesin, contohnya apa? Contohnya kendaraan, alat kantor, komputer, mesin produksi. Contohnya seperti itu adalah masuk ke dalam jenis peralatan mesin. Kemudian gedung dan bangunan, itu ada kantor, sekolah, rumah sakit, laboratorium, dan juga bisa gudang. Itu bisa masuk ke dalam gedung dan bangunan. Kemudian ada jenis lainnya, yaitu jenis jalan, irigasi, dan jaringan, seperti jalan negara, jembatan, kemudian saluran irigasi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian aset tetap lainnya seperti buku perpustakaan, bisa karya seni, lukisan, kemudian hewan, percobaan, dan juga tanaman produktif. Kemudian ada juga konstruksi dalam pekerjaan, seperti halnya proyek pembangunan yang belum selesai pada tahun anggaran. Nah, itu masuk ke dalam konstruksi dalam pekerjaan. Kemudian ada aset lainnya seperti barang hasil sitaan, hibah yang sah, dan juga ada beberapa seperti contohnya aset yang rusak berat yang belum kita musnahkan. Kemudian pengelolaan BUMN yang baik itu juga harus mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga setiap pegawai harus berperan dalam menjaga, mencatat, dan juga melaporkan BUMN, supaya laporan BUMN kita itu terjaga akurat dan juga akuntabel. Dan arah kedepannya kita harus tertib dalam hal apa ini? Secara administrasi. Kemudian kita harus transparan dalam hal apa? Bisa jadi pengadaannya harus transparan, dan juga kita optimal dalam hal apa ini?
optimal dalam penggunaannya. Pasti kita harus menggunakan BUMN secara optimal. Kemudian akuntabel, apa ini? Kita harus akuntabel arah ke depannya. Akuntabel harus kita pertanggungjawabkan secara baik itu pengadaan maupun dengan secara perencanaan dan juga pemakaiannya. Itu dalam hal siklus pengelolaan BUMN yang harus efektif dan pastinya akuntabel. Ya mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengelolaan BUMN di lingkungan instansi masing-masing, khususnya ini di Badan POM. Harus kita jaga, kita rawat, dan kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Dan untuk sesi-sesi lainnya akan dijelaskan secara detail terkait dengan beberapa materi di siklus pengelolaan BUMN tersebut oleh teman-teman lainnya. Terima kasih para pemirsa, teman-teman semuanya atas atensinya. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.